pembelajaran hari ini, sebelum dimulai, Ibu mau kalian lihat dulu situasi kelasnya. Udah rapi? Ada sampah? Kalau ada sampah boleh dipungut dulu. Gak ada? Oke, bajunya udah pada rapi? Jadi kalian siap untuk belajar. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu mau kalian berdoa dulu ya. Silakan pimpin sama kalian. Sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Rachel, baru saat Ibu. Oh, nah, siapa aja di sini udah ada ya catatannya? Ada. Pepi, Belanita, Amelia, Fedi, Kanti, Rafael. Pada sakit semua ya? Iya. Ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Bisa beraktivitas kembali. Oke, pembelajaran hari ini sebelumnya Ibu mau tahu dulu kalian kemarin pembelajarannya materi apa? Laporan dana kas kecil metode Impres. Laporan dana kas kecil sistem Impres. Berarti kalian sudah tahu ya kalau sistem Impres itu berarti dananya tetap tiap bulan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai metode dana kas kecil sistem fluktuasi. Yang namanya fluktuasi itu apa? Tidak Berubah atau tidak tetap. Ibu akan buka slide-nya. Ini. Udah kelihatan? Oke. Berarti hari ini laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Kita akan belajar materi ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mencermati video yang telah ditayangkan pendidik, peserta didik dapat menganalisis pembuatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi dengan probability. Terus yang kedua, setelah mencermati video yang telah ditayangkan pendidik, peserta didik dapat membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi dengan tepat. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama mengamati tayangan video dan PowerPoint. Nanti Ibu akan tayangkan video pembelajarannya. Yang kedua, tanda jawab mengenai laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Yang ketiga, mengerjakan LKPD mengenai analisis permasalahan dalam laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis secara berkelompok. Baik, sumber belajar ada modul aja. Nanti Ibu share ke grup WA ya. Terus ada buku juga, nanti pada bawa bukunya. Bawa. Dan sumber yang lengkap melalui penelusuran internet. Nah, selain itu juga ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran tuh ada dua. Ada asesmen formatif sama asesmen sumatif. Yang formatif itu nanti ada tes awal, ada proses, ada praktek. Jadi nanti kalian pas proses pembelajaran, nanti pas diskusi, nanti pas presentasi, nanti Ibu nilai. Dan yang terakhir ada asesmen sumatif atau akhir. Ada tes tertulis, nanti Google formnya Ibu kirim ke grup WA. Terus ada refleksi pembelajaran peserta didik sama refleksi pembelajaran guru. Nanti Ibu juga kirim lembar refleksinya ke grup WA. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian harus literasi dulu ya. Ibu akan menayangkan videonya, ini berarti digital literasi. Silakan. Baik, setelah kalian melihat video tayangan yang Ibu tadi tayangkan, nih di sini Ibu ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa unit kerja di kantor atau perusahaan memerlukan pengelolaan dana kas kecil? Ada yang mau menjawab? Ya. Mempermudah pencatatan keuangan, Ya. melancarkan operasional pekerjaan, mempercepat proses keuangan.
Oke, betul ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Apa sajakah yang diperlukan dalam pengelolaan dana kas kecil? Ada yang menjawab siapa? Yang pertama tentunya ada ATK, yang kedua itu alat hitung, dan yang ketiga itu formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil dan formulir permintaan pengeluaran kas kecil. Ya, betul. Jadi harus ada ATK, ya. Harus ada jurnal kas masuk sama kas keluar. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sajakah tuntutan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola dana kas kecil? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Yang pertama yaitu harus bersifat akuntabel, lalu harus teliti, jujur, dan bersifat transparan. Oke, betul ya apa yang dikatakan sama teman-teman kalian itu tadi apa saja tuntutan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola dana kas kecil, yaitu harus jujur. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama kan, kalian kalau tidak jujur itu nanti apa akibatnya? Dosa. Dosa pasti ya, gitu kan? Oke, kalau misalkan kalian sebagai akuntan pengelola dana kas kecil kalau tidak jujur itu gimana? Korupsi. Merusak karir, merusak korupsi. Terus kalau kurang teliti, misalkan salah ngitung, harusnya itu 1.200.000, lah ini malah 900, itu total ya? Iya. Itu berarti kalian harus nombok, harus mengganti. Nah jadi itu, jadi keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki itu salah satunya itu harus jujur, harus teliti, ya gitu. Nah untuk penilaian keterampilan ini nanti bentuk kelompok kalian beranggotakan 5 orang, ya. Kelompoknya udah dibagikan kemarin? Berarti yang kedua analisis permasalahan yang ada pada LKPD. Nanti ibu berikan LKPD-nya, terus tuliskan hasil diskusimu pada form di LKPD dan pekerjaan yang dikerjakan di laptop disimpan di Google Drive masing-masing. Nanti kirimkan ke ibu linknya. Terus dipresentasikan hasil kelompoknya. Waktu pengerjaan 15 menit untuk diskusinya. Terus untuk presentasinya 5 menit tiap kelompok. Untuk pembelajaran selanjutnya kalian bentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya ya sesuai dengan yang kemarin sudah dibagikan. Baik, ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya ya kelompok ini biar kalian lebih konsentrasi. Ibu ada punya puzzle nih buat kalian biar konsentrasinya meningkat. Oke, ibu punya puzzle nih ya. Ini permainan sih sebenarnya. Jadi kelompok mana dulu yang paling cepat bisa menyelesaikan puzzle ini? Ini gambar apa? Oke. Jadi ini puzzle bentuknya. Ibu mau coba kelompok siapa nih yang bisa konsentrasinya? Ibu sebar coba. Ke atas, cobain. Konsentrasinya itu puzzle ya. Gini. Baik, sekarang kalian konsentrasinya udah bisa lebih tinggi ya konsentrasinya. Berarti kalian sekarang mengerjakan LKPD dan analisis masalah yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Bagaimana bentuk kas kecil yang ditetapkan sebenarnya bisa terbuka pada saat pilihan yang kecil yang dipakai 300.000. Masalahnya apakah hanya 80.000? Bagaimana solusinya? Nah, kalau misalkan dari buku yang aku bagikan, ketika pengisian kembali itu diisinya 1.200.000. Lalu kan di sini permasalahannya sisa kas hanya 640.000. Nah, yang 20.000-nya itu
kas kecil itu apa hanya yang tertera dalam slide PPT atau ada lagi? Masih ada beberapa dokumen lainnya, namun itu mempersehat, hanya melakukan dokumen itu saja. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, jadi selain dari bukti-bukti dokumen pengeluaran dana kas kecil yang sudah kalian cantumkan di PPT tadi, ada juga beberapa dokumen lainnya. Yang pertama yaitu nota kredit, yang kedua yaitu billing giro, merupakan suatu bukti transaksi pemindahan sejumlah uang dari rekening suatu nasabah ke rekening nasabah lainnya. Terima kasih tambahannya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya udah presentasi ya. Pada bagus semuanya. Kalian sudah bikin mind map yang bagus dan menarik. Tapi dari yang terbaik itu ada yang paling baik. Oke, Ibu pilih kelompok siapa ya yang tadi presentasinya yang baik? Aku. Semuanya baik, tapi ada yang terbaik itu kelompok yang bantuan kelompok 5. Nanti untuk yang ada penambahan nilai ya. Baik. Nah, kalian sekarang tadi udah presentasi, sudah diskusi juga, terus udah literasi juga ya. Nah, ada yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini itu apa? Untuk kesimpulannya yaitu pembentukan dan pengisian kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil. Oke, baik. Terima kasih Bunga. Baik, pada pembelajaran hari ini berarti kalian sudah bisa menyimpulkan ya tadi menurut Bunga. Nah, untuk kesimpulannya pengeluaran dana kas kecil metode fluktuasi itu harus selalu dijurnalkan, ditulis dalam buku jurnal, dan pengeluaran itu jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran, tapi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan perusahaan. Oke, untuk pembelajaran hari ini, nah selanjutnya ada penilaian akhir atau post test. Ibu akan kirim Google Form-nya ke grup WA. Silakan dibuka grup WA-nya. Sudah mengerjakannya sudah ya? Sudah. Aku akan lihat yang mengerjakan. Karena ini bentuknya esai, nanti ibu akan nilai. Jadi tidak ada poin yang muncul ya. Nanti saja ibu akan menilainya. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah di ujung pembelajaran. Nah, untuk minggu depan kalian nanti akan belajar mengenai kas lebih sama kas kurang. Ya, nanti pelajari dulu ada di buku paket ya. Baik. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu gimana refleksi pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Gimana Ustaz? Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali. Ada ice speaking, lalu materinya juga kita bisa mengerti karena kita menggunakan teknik mind map. Jadi kita lebih bisa mengerti inti dari yang kita pelajari hari ini tuh. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan berdoa dulu, pimpin sama KM untuk berdoa. Setelah melaksanakan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam.